Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Qiu Yonghao melambaikan tangannya, menghalangi tekanan yang datang dari sesepuh itu. Jauh di lubuk hatinya, dia diam-diam terpana. Faktanya, meskipun Long Haoshen memiliki kekuatan untuk menjadi kapten dari pasukan perburuan iblis di tingkat komandan, dia masih berada di tahap ke-6 kultivasi. Dihadapkan dengan tekanan dari pembangkit tenaga listrik pada langkah ke-9, dia masih berbicara terus terang dan dengan keyakinan. Ini bukan sesuatu yang rata-rata orang bisa lakukan. Hao Shen, bagaimana dengan ini? Anda baru saja mengatakan bahwa Anda akan bersedia menerima persidangan kuil prajurit kami. Prajurit dan ksatria adalah keluarga, jadi kami tentu tidak akan mengirim seseorang untuk membandingkan catatan dengan Anda. Mari lakukan apa yang Anda katakan, jika Anda dapat meninggalkan niat pedang Komandan Ye di batu, seperti yang Anda janjikan sebelumnya, ini akan menjadi bukti bahwa Anda memenuhi syarat untuk menggunakan pedang surgawi ini. Di sisi lain, jika Anda gagal, Anda akan meninggalkan pedang suci di kuil kami, tetapi saya akan tetap memberi Anda senjata di tingkat epik. Untuk peralatan lainnya, Qiu Yonghao pasti tidak akan melakukan ini. Dia sudah memaksa pihak lain dengan kekuatan sombong. Tapi Arya Dewi Cahaya benar-benar terlalu penting bagi kuil prajurit. Bahkan menyimpannya di kuil, tanpa ada yang bisa menggunakannya, tidak apa-apa. Long Haoshen menatap Qiu Yonghao dengan penuh semangat, dan menarik napas dalam-dalam. Oke, aku berjanji padamu. Namun, jika saya tidak berhasil, saya hanya akan meninggalkan pedang suci di sini, tetapi tidak akan meminta peralatan tingkat epik dari kuil mulia Anda. Tolong bawakan batu. Dia bisa memahami keinginan pembangkit tenaga listrik ini dari kuil prajurit, tetapi di bawah tekanan para tetua ini, kebanggaan Long Haoshen akhirnya terbakar. Saya akan membuktikan kepada Anda bahwa saya memenuhi syarat untuk memiliki pedang surgawi ini. Mendengarnya, Qiu Yonghao tampak memiliki ekspresi minta maaf. Berbalik, dia memberikan beberapa instruksi, dan tentu saja seseorang pergi untuk melakukan tugas itu. Penatua itu, kepala pembantu, yang pergi dengan tergesa-gesa. Long Haoshen tidak berbicara dengan Qiu Yonghao lagi, tetapi duduk bersila di tempat dia berdiri sebelumnya, dan memasuki keadaan meditasi di depan semua orang itu. Seluruh proses berjalan sealami aliran-aliran air. Tampaknya hanya dengan duduk, ia menjadi seperti biksu tua dalam sekejap, batu yang kokoh. Betapa penuh prospek. Qiu Yonghao diam-diam tidak bisa membantu tetapi berseru kagum dan benar-benar merasa iri dengan kuil ksatria. Untuk menunjukkan kualitas seperti itu pada usia ini, Long Haoshen ini pasti akan menjadi landasan bagi kuil ksatria di masa depan. Jika pertumbuhannya berjalan lancar, kuil ksatria akan mendapatkan kejeniusan lain yang tak tertandingi, yang seharusnya bahkan melampaui ayahnya sendiri. Jika Long Xingyu mencapai pangkat ksatria surgawi hanya di usia 40-an, bagaimana dengan dia? Pada usia berapa dia bisa menyelaraskan diri dengan tahta surgawi? 40. Atau bahkan sebelum mencapai usia ini. Beberapa saat kemudian, selusin pembangkit tenaga listrik dari kuil prajurit membawa batu besar ke aula. Melihat batu besar ini, Qiu Yonghao mau tidak mau menunjukkan perubahan ekspresi, memberikan tatapan bertanya kepada kepala pembantu itu. Kepala pembantu dengan sungguh-sungguh mengangguk padanya, bibirnya melakukan beberapa gerakan seolah-olah mengatakan sesuatu. Qiu Yonghao merasa ragu, tapi tetap mengangguk. Melihat keadaan Long Haoshen saat ini, perasaan minta maaf dia telah meningkat lebih jauh. Batu besar ini berbentuk oval, dan seluruhnya gelap. Namun, itu mengeluarkan aura kemantapan dan kedalaman yang luar biasa. Melihatnya, orang tidak akan berpikir untuk melihat sepotong batu, melainkan sebuah gua yang dalam. Kabarnya, ini adalah meteorit surgawi yang ditemukan oleh kuil prajurit. Sangat tangguh, akan sangat sulit bahkan untuk sepotong peralatan tingkat agung untuk meninggalkan jejak di atasnya, dan untuk peralatan di tingkat legendaris, sejumlah besar energi spiritual perlu dituangkan ke dalam untuk menimbulkan potongan terkecil. Dan lebih jauh lagi, potongan meteorit surgawi ini sebenarnya sebanding dengan emas murni dalam daya rekat energi spiritual, sementara melebihi yang terakhir dalam hal ketangguhan dalam jumlah besar.
Itu hanya karena tidak pernah muncul seorang kilang yang percaya diri untuk bisa membuat sebuah peralatan darinya, sehingga peralatan itu ditinggalkan di perbendaharaan kuil prajurit begitu lama. Hari ini, jelas dengan tujuan mempersulit Long Hao Shen bahwa mereka benar-benar mengeluarkan potongan meteorit surgawi ini. Bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk meninggalkan niat pedang, melukai potongan meteorit surgawi ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan energi spiritual yang setengah-setengah. Tampaknya merasakan bahwa batu besar itu ada di tempatnya, Long Hao Shen perlahan membuka matanya, segera memperlihatkan ekspresi kagum ketika menatap meteorit surgawi setinggi 3 meter ini. Qiu Yonghao terbatuk, meninggalkan niat pedang dari leluhur Ye adalah keinginan yang jelas kami miliki untuk selamanya. Untuk alasan ini, kami membawa bahan terbaik untuk Anda. Hao Shen, bagaimana Anda melihat meteorit surgawi yang besar ini? Jika tidak berhasil, kita bisa menggantinya dengan yang lain. Dia memang merasa menyesal. Untuk seseorang yang hidup selama lebih dari 100 tahun, mencoba bersekongkol melawan anak berusia 10 dan beberapa tahun adalah tindakan yang akan membuatnya kehilangan muka ketika petinggi kuil ksatria mengetahui hal ini di masa depan. Jadi, dia akhirnya masih mundur dan menanyakan Long Hao Shen tentang apakah dia ingin mengubahnya untuk batu lain. Namun, Qiu Yonghao tidak berharap Long Hao Shen menggelengkan kepalanya atas lamarannya dan menjawab, tidak perlu mengubahnya. Mari kita pergi dengan yang satu ini. Namun, saya punya sedikit permintaan. Karena kita menggunakan meteorit surgawi alih-alih patung, bisakah bagian yang saya potong dalam proses diberikan kepada saya? Tidak apa-apa. Namun, itu dengan premis bahwa Anda berhasil meninggalkan niat pedang. Kepala pembantu tua itu bergegas memberikan jawaban itu, karena takut Long Hao Shen akan kembali pada keputusannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa ini bukan pertama kalinya Long Hao Shen melihat sekilas meteorit surgawi itu. Ayahnya Long Xingyu juga memilikinya, jadi dia tahu dengan jelas tentang ketangguhan meteorit surgawi. Pada tahun-tahun itu, Long Xingyu telah memberitahu Long Hao Shen bahwa kuil prajurit memiliki harta karun di antara semua harta, dan itu adalah bagian dari meteorit surgawi ini. Jika itu disempurnakan menjadi peralatan atau digunakan untuk memperbaiki yang lain, bahkan sepotong kecil itu akan membuatnya naik peringkat. Khusus untuk senjata, hasilnya akan sangat jelas. Long Hao Shen perlahan meluruskan posturnya, dan berjalan ke meteorit surgawi ini. Dia belum pernah mengukir apapun sebelumnya, tetapi dia melakukan penelitian tentang ukiran. Namun, apa yang harus dia lakukan hari ini bukanlah mengukir, tetapi meninggalkan niat pedang. Ini adalah konsep yang sama sekali berbeda. Berjalan 5 meter dari meteorit surgawi itu, Long Hao Shen berhenti bergerak dan berdiri di sana, berkonsentrasi pada aura dalam yang dilepaskan oleh potongan meteorit surgawi ini. Tidak ada yang mengganggunya, hanya menonton dalam diam. Qiu Yonghao merasakan emosi yang sangat kompleks. Dia sebenarnya tidak tahu apakah Long Hao Shen akan berhasil atau gagal, tapi tak satu pun dari dua hasil akan buruk bagi kuil prajurit. Saya meminta hak untuk mendapatkan bantuan dari tunggangan dan kompor spiritual saya. Long Hao Shen bertanya dengan tenang, bahkan tanpa berbalik. Qiu Yonghao menjawab, tentu saja bisa. Long Hao Shen mengangguk, dan mengarahkan jari di tangan kirinya ke sisinya. Segera, cahaya ungu muncul dan kemudian, makhluk besar muncul di hadapan semua orang yang hadir. Kejutan yang dibawa oleh Hao Yue benar-benar hebat. Tubuhnya yang besar sepanjang 10 meter berdiri seperti gunung kecil, tetapi yang lebih luar biasa, dia memiliki 4 kepala besar yang berbeda. Muncul di belakang Long Hao Shen, dia segera melihat sekeliling. Lehernya lurus, Little Light, Little Flame, Little Green dan Little Blue menyapu mata mereka ke semua orang di kuil prajurit, benar-benar berdiri dengan bangga. Itu gunung apa? Qiu Yonghao dan kepala pembantu saling memandang, sangat terkejut. Mereka belum pernah melihat binatang ajaib seperti ini sebelumnya. Meskipun fluktuasi energi spiritual yang menyebar darinya bukanlah sesuatu yang mereka perhatikan, tubuhnya tampaknya penuh dengan kualitas unik, terutama dari betapa bangganya dia berdiri, memberikan perasaan melampaui kenyataan. Tepat pada saat itu, nyanyian rendah diprakarsai oleh 4 kepala besar Hao Yue,
dan mereka mengambil sikap yang sangat aneh. Hanya mulut Little Light yang berdiri tegak, sementara 3 kepala lainnya merangkak ke bawah, menempelkan diri ke leher Little Light, dan menatapnya sambil melantunkan mantra. Segera, gelombang napas yang intens dari 4 elemen angin, api, air dan cahaya menyebar dalam bentuk fluktuasi kekerasan dari tubuh Hao Wei. Binatang ajaib 4 unsur. Su Zongliang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Penampilan Qiu Yonghao menjadi jauh lebih terkonsentrasi, sekarang tiba-tiba merasa menyesal tentang kenyataan bahwa dia membuat segalanya menjadi sulit bagi anak ini. Long Hao Shen benar, jika dia tidak datang hari ini, kuil prajurit bahkan tidak akan bisa melihat Arya dari Dewi Cahaya. Anak ini keluar dari niat baik, namun ini adalah bagaimana dia diperlakukan oleh mereka. Namun, di sisi lain adalah Arya dari Dewi Cahaya. Ini mungkin pertama kalinya Qiu Yonghao merasa malu sedemikian rupa. Dan tepat saat ini, Long Hao Shen mulai bergerak. Di punggungnya, cahaya cemerlang terpancar dan 4 sayap spiritual terbuka, menyerap esensi cahaya di udara dengan gagah berani. Sementara itu, Long Hao Shen mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, membiarkan Arya dari Dewi Cahaya muncul kembali di tangannya. Adegan yang lebih luar biasa diikuti, dan sosok emas tampaknya telah muncul di belakang Long Hao Shen. Pada saat yang sama keempat sayapnya terbuka, sosok emas ini muncul di mata semua orang yang hadir. Mengenakan rok pertempuran emas, dengan tongkat emas di tangan, rambut emas yang indah dan 6 sayap transparan, dia muncul setinggi manusia, hanya sepasang telinganya yang sedikit runcing yang menunjukkan asal-usulnya. Ras peri dari zaman kuno. Kepala pembantu tua itu tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi khawatir. Puluhan tahun yang lalu, dia telah mempelajari kekuatan dan prestise dari peri kuno. Namun, dia tidak pernah melihat penampilan nyata peri dari masa lalu. Namun Yating muncul dalam pandangan semua orang, dengan penampilan yang persis sama seperti yang dia bayangkan dimiliki peri kuno. Bagaimana itu tidak membuatnya heran? Tidak, ini peri cahaya. Bagaimanapun, Qiu Yonghao adalah kepala kuil prajurit, dan memiliki persepsi yang kuat. Meskipun demikian, bahkan ketika membalas teman lamanya, tetua itu masih merasa kaget. Meskipun dia merasakan bahwa ini adalah peri elemen, siapa yang akan melihat peri elemen terlihat seperti peri kuno? Long Hao Shen, seberapa besar kejutan yang akan Anda berikan kepada kami sebelum menyerahkan masalah itu? Kali ini, Qiu Yonghao bukan satu-satunya yang menyesal, dan bahkan kepala pembantu lainnya yang tetap diam selama ini merasa menyesal. Yating sebenarnya tidak peduli membiarkan orang lain melihatnya, dan seperti Hao Wei, tepat setelah muncul, dia segera memulai rapalan mantra. Sebuah pancaran emas padat langsung menyebar dari dia, diarahkan ke arah Long Hao Shen ini. Long Hao Shen mengangkat kepalanya, menatap Arya dari Dewi Cahaya di tangannya. Namun, dia tidak mengucapkan mantra apapun dan memusatkan seluruh perhatiannya pada pedang suci. Niat pedang besar yang dipancarkan oleh Arya of the Goddess of Light perlahan ditarik di bawah tatapan mereka, menghilang ke dalam pedang. Tetapi dengan setiap bagian yang menghilang, tampilan Arya of the Goddess of Light berubah, bergeser dari warna emas cemerlang menjadi emas gelap. Mata Long Hao Shen ini berkilau listrik, dan ia tampaknya membentuk satu kesatuan dengan pedang surgawi. Tampaknya Arya of the Goddess of Light memperoleh ketajaman, dan dia merasa seolah-olah bilahnya adalah bagian dari dirinya sendiri. Niat pedang tirani terus meningkat tanpa jeda, dan warna emas dari tubuh Long Hao Shen tampak semakin kaya dan kuat. Dalam keadaan ini, dia tampaknya telah kembali ke bukit-bukit di surga ilusi, tetapi kali ini, dia tidak hanya dipenuhi dengan pemahaman, tetapi juga dengan kebanggaan yang menghina. Bahkan di depan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, dia tidak akan meringkuk. Hao Wei dan Yating menuangkan energi spiritual ke Long Hao Shen. Hao Wei menggunakan peningkatan spiritual elemen cahaya yang dikuasainya dengan baik, tapi kali ini, Little Light bukan satu-satunya yang menggunakannya. 3 kepala lainnya mengubah elemen mereka sendiri sepenuhnya menjadi cahaya, dan membantu Long Hao Shen dengan kekuatan penuh mereka. Yating menggunakan mantra dunia cemerlang dalam bentuknya yang paling sederhana,
tetapi dunia cemerlangnya sudah lebih dari 3 kali lebih efektif daripada yang biasa. Dan semua energi spiritual unsur ringan ini melewati pemurniannya. Tanpa berlebihan, fakta Long Hao Shen tidak bisa meningkatkan total energi spiritual dalam pertempuran samping. Kekuatan pertempuran sekarang cocok setidaknya pembangkit tenaga listrik total 20.000 unit energi spiritual. Kemampuan mendukung Yating dan Hao Yue hanya bisa digambarkan sebagai luar biasa. Akhirnya, area of the Goddess of Light benar-benar berubah menjadi emas gelap, dan bahkan tubuhnya berubah warna. Perasaan ini tidak aneh, tetapi sangat luar biasa. Niat pedangnya yang meluap bahkan terasa di luar kuil prajurit. Seolah-olah serangan ini bisa membelah langit dan bumi. Tepat pada saat itu, Long Hao Shen pindah. Meluncurkan kaki kirinya ke depan, dia dengan berani menyerang dengan pedang berat di tangannya. Itu sederhana dan langsung, dan tidak memiliki hiasan apapun. Holy Fight 1 Asura Strike. Meskipun Long Hao Shen tidak menggunakan menyimpan power pada saat meluncurkan pukulan itu, niat pedangnya, dekat dengan bentuk kental, dengan panik diberikan di udara, tanpa menghasilkan suara atau membocorkan energi spiritual. Hanya melihat kilatan cahaya keemasan gelap ini, semua orang merasakan niat pedang yang sangat tajam yang menyebabkan suara retak di aula kuil prajurit yang sangat didekorasi. Pembangkit tenaga kuil prajurit tidak punya pilihan selain mendorong energi spiritual mereka menjadi pelindung tubuh. Dan semua yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri secara naluriah hanyalah merasakan niat pedang ini. Bagaimana jika mereka benar-benar akan menghadapi serangan ini? Ekspresi Qiu Yonghao kali ini benar-benar berubah, karena dia tiba-tiba menemukan bahwa jika yang menghadapi pukulan ini adalah dirinya sendiri, meskipun dia bisa mengalahkan Long Hao Shen, dia tidak memiliki kepastian untuk tetap tanpa cedera. Kultivasi anak ini belum mencapai langkah ke-7. Dan Qiu Yonghao adalah pembangkit tenaga listrik veteran di langkah ke-9. Namun, yang mengejutkan semua orang, meteorit surgawi itu tetap tidak terpengaruh, dan setelah meluncurkan serangan ini, Long Hao Shen tersandung berat. Yating adalah orang yang mendukungnya dari belakang, untuk mencegahnya jatuh. Sebuah cahaya keemasan lembut terus dilepaskan dari tubuh Yating untuk menyembuhkan Long Hao Shen, dan keempat kepala Hao Yue perlahan bangkit, mata mereka berubah ungu. Di dahi Long Hao Shen, 9 garis pola ungu muncul. Satu-satunya perbedaan dari masa lalu adalah bahwa setelah kebangkitannya sebagai dewa pilihan, warnanya menjadi ungu emas. Long Hao Shen ringan terguncang, dan perlahan berdiri tegak. Arya Dewi Cahaya yang kembali ke warna emas biasanya diserap kembali ke tangan kanannya. Setelah melakukan serangan tepat sebelumnya, dia sebenarnya pingsan sementara, dan pulih dengan bantuan penyembuhan dari Hao Yue dan Yating. Namun, semua ini sepadan. Serangan tepat sebelumnya dengan jelas memadukan pemahaman yang dia peroleh dari menonton patung Ye Wuxiang dengan tingkat niat pedangnya sendiri menjadi satu. Tanpa berlebihan, pemahamannya saat ini tentang niat pedang sekarang mencapai tingkat yang sangat dalam, setidaknya menyamai Ye Wuxiang pada saat dia berusia 30 tahun. Tak satu pun dari pembangkit tenaga listrik dari kuil prajurit mengatakan apa-apa, karena mereka tidak tahu harus berkata apa. Meskipun mereka baru saja melihat Long Hao Shen gagal, niat pedang mengerikan yang mereka lihat sebelumnya terlalu kuat. Yang memiliki perasaan terdalam adalah Qiu Yonghao dan kepala pembantu yang telah melihat Ye Wuxiang dalam pertempuran sebelumnya. Tepat pada saat itu, mereka merasa seolah-olah mereka melihat kebangkitan Ye Wuxiang. Hanya dari merasakan niat pedang ini, mereka semua mengerti bahwa Long Hao Shen memang memenuhi syarat untuk menggunakan Arya dari Dewi Cahaya. Mereka tidak akan menemukan orang lain seperti itu bahkan di seluruh kuil prajurit. Hao Shen. Qiu Yonghao melangkah maju sedikit, ingin memberikan beberapa kata penghiburan kepada anak ini. Dia sudah memikirkan apakah mungkin untuk meyakinkan petinggi kuil prajurit lainnya untuk membiarkan anak ini menjadi penguasa pedang suci ini. Long Hao Shen menoleh dengan tatapan lemah, tersenyum dengan susah payah pada Qiu Yonghao. Dia sekarang merasa lemah sampai tidak dapat berbicara, dan jika bukan karena bantuan dari Hao Yue dan Yating, dia akan jatuh dalam keadaan tidak sadarkan diri yang dalam. Konsumsi energi spiritualnya dari sebelumnya terlalu besar. Itu bukan hanya tentang energi spiritual,
tetapi bahkan termasuk kekuatan mental dan fisiknya sendiri. Sekarang, dia merasa terlalu lemah untuk mengangkat satu jari pun. Tentu saja, kondisinya terus membaik dari menit ke menit dengan bantuan terkoordinasi dari Hao Yiwei dan Yating. Lapisan cahaya ungu tua terus dilepaskan dari tubuh Hao Yiwei. Sementara Long Hao Shen menyerap cahaya ungu ini, kekuatan fisiknya kembali sedikit demi sedikit, sementara Yating menawarkan esensi cahayanya yang paling murni. Qiu Yonghao menghela nafas, "Nak, aku punya saran. Meskipun Anda gagal, Anda masih melakukan lebih dari cukup. Saya mengerti bahwa setidaknya pada saat ini, Anda adalah satu-satunya yang dapat menggunakan pedang suci ini. Arya Dewi Cahaya benar-benar menemukan pemilik yang sangat baik. Anda adalah putra Long Xingyu dan satu-satunya penerus kuil ksatria. Ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak kukatakan, tetapi kamu juga harus mengerti bahwa Arya dari Dewi Cahaya terlalu penting untuk kuil prajurit kita. Saya tidak bisa mengambil sesuatu yang berharga seperti tawar-menawar, kecuali untuk posisi saya sendiri. Jika Anda mau, Anda bisa menjadi kepala kuil prajurit. Saya akan dengan mudah meninggalkan posisi saya dan membantu Anda dengan semua kekuatan saya. Anda tidak perlu terus melakukan misi dengan pasukan perburuan iblis Anda, dan sebagai kepala kuil prajurit, kultivasi Anda akan mendapatkan dukungan penuh dari kuil prajurit. Saya percaya bahwa dalam waktu dekat, Anda akan menjadi komandan kedua Ye." Saat mengucapkan kata-kata ini, Qiu Yonghao merasa sangat antusias. Keputusan ini tidak sulit untuk dibuat, dan benar-benar dilakukan dalam sepersekian detik, tanpa mendiskusikannya dengan siapapun. Dia percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Kata-katanya bukan pujian, tetapi datang dari lubuk hatinya. Itu memang betapa hebatnya Long Hao Shen. Sebagai pembangkit tenaga listrik pada langkah ke-9, Qiu Yonghao dengan jelas melihat bahwa baik tunggangan maupun peri cahayanya berada di luar jangkauan orang biasa, dan sepasang sayap gandanya membuktikan potensi kekuatannya yang tak terbatas di masa depan. Mungkin Long Hao Shen saat ini hanya pada langkah ke-6 budidaya, tapi Qiu Yonghao benar-benar yakin bahwa bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7 tidak bisa serta-merta melawan dia. Melihat bahwa pembangkit tenaga listrik muda dengan kehebatan seperti itu muncul di hadapannya, dia sama sekali tidak dapat menekan perasaan kerinduannya sendiri. Namun, Long Hao Shen memiliki terlalu banyak hal unik dan tak tertandingi. Apalagi yang bisa dia berikan padanya? Apa yang bisa cukup menarik baginya untuk meyakinkan dia untuk keluar dari kuil ksatria dan bergabung dengan kuil prajurit? Dengan cara ini Arya dari Dewi Cahaya akan selamanya berada di tangan kuil prajurit. Dalam waktu sesingkat itu, yang bisa dia pikirkan hanyalah posisinya sendiri sebagai kepala kuil prajurit. Aliansi kuil dibentuk dari 6 kuil besar, dan menjadi kepala salah satunya sama dengan menjadi salah satu dari 6 kepala besar aliansi kuil. Ini sudah merupakan kehormatan dan posisi tertinggi bagi seorang manusia, yang hanya bisa ditandingi oleh anggota pasukan perburuan iblis kelas bergelar. Kata-kata ini mengejutkan semua orang yang hadir. Teriakan alarm terdengar dari mulut setiap pembangkit tenaga listrik dari kuil prajurit yang hadir. Mereka benar-benar tidak mengharapkan kata-kata seperti itu datang dari kepala kuil mereka sekarang. Dan lebih jauh lagi, mengingat posisi Qiu Yonghao, dan karena dia sudah mengucapkan kata-kata ini, dia tidak akan menariknya, dan di seluruh aliansi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tentu saja, apakah Long Hao Shen benar-benar dapat duduk di posisi kepala kuil prajurit masih akan diputuskan oleh persetujuan bulat dari para petinggi. Tapi Qiu Yonghao sekarang berada di puncak mutlak kuil prajurit. Dengan janjinya, Long Hao Shen sudah hampir setengah duduk di atas tahta kepala kuil prajurit. "Senior, Anda," kata Long Hao Shen dengan suara lemah. Qiu Yonghao dengan sungguh-sungguh melanjutkan, "Kata-kata yang baru saja saya katakan tidak akan diubah, juga tidak akan menyebabkan penyesalan. Selama Anda bersedia untuk duduk di posisi kepala kuil prajurit, itu akan menjadi awal dari masa kejayaan kuil prajurit saya. Meskipun kamu masih muda sekarang, kamu pasti akan membuat kuil prajurit sangat bangga di masa depan, bahkan melebihi Komandan Ye. Nak, ayo, pintu kuil prajurit terbuka lebar untukmu. Di masa depan, Anda akan dapat sepenuhnya mengendalikan kuil prajurit."
Kata-kata Qiu Yonghao tidak diragukan lagi penuh dengan daya tarik. Dapat dikatakan bahwa selama 1000 tahun sejarah aliansi kuil, ini adalah pertama kalinya situasi seperti itu muncul. Dan Qiu Yonghao masih tidak tahu usia sebenarnya dari Long Haoshan. Seorang pemuda berusia 16 tahun yang duduk di posisi penting seperti kepala kuil hanyalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya.